sidang kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali diwarnai ketegangan. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 18 September 2025, emosi memuncak saat jaksa penuntut umum menyela pertanyaan kuasa hukum Nikita Mirzani kepada saksi Fitria Ernawati. Perdebatan sengit antara JPU dan penasihat hukum membuat suasana panas hingga Ketua Majelis Hakim Khairul Soleh turun tangan. Teguran keras dilontarkan kepada seluruh pihak termasuk Nikita Mirzani yang tersulut emosinya setelah diminta diam oleh jaksa dengan ucapan yang dianggap merendahkan. Ketegangan memuncak ketika hakim membentak Nikita Mirzani karena dinilai tidak sopan di ruang sidang. Nikita Mirzani berusaha membela diri dengan menyebut sudah menahan kesabaran menghadapi sikap jaksa yang dinilainya terlalu mencecar saksi. Hakim pun mengingatkan agar semua pihak menjaga ketertiban dan menegaskan ruang sidang bukanlah pasar. Persidangan yang panas ini juga diwarnai kesaksian bahwa Reza Gladys diduga menjual produk skincare tanpa izin BPOM dengan harga tidak sesuai, menambah panjang daftar persoalan yang disoroti publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kembali lagi Bang Sahar menanggapi tentang persidangan hari ini Nikita Mirzani ya, di mana Bang Sahar di sini kecewa dengan suasana sidang di mana Nikita Mirzani melakukan sebuah bahasa dengan gerakan menunjuk-nunjuk JPU dan membuat suasana tidak menjadi suasana yang kondusif gitu ya. Apa yang kita harapkan hari ini memang meleset, itu saya akui. Sebenarnya bahwa Nikita Mirzani lah sesungguhnya aktor utama untuk menyelesaikan persoalan ini. Di dalam hal proses persidangan harus menampakkan sebuah etika dan juga sebuah tata cara yang menarik gitu ya. Dan yang kedua di sini adalah saksi dari pihak Nikita Mirzani. Dia bukan sebenarnya memberikan pemberatan dan juga tidak memberikan keringanan kepada Nikita Mirzani, tetapi dia lebih condong berbicara tentang apa yang dialami setelah memakai sebuah produk skincare tersebut gitu. Jadi yang kita cari di sini saksi untuk meringankan Nikita Mirzani ini yang bisa mengarah kepada pasal yang dituduhkan. Itu satu, memahami dan bagaimana membuat sebuah celah hukum untuk bisa meringankan Nikita Mirzani dengan kalimat-kalimat, dengan bahasa hukum yang dapat memberikan sebuah gambaran atau pendekatan kepada sebuah kebenaran. Itu. Jadi Bang Sahar memang kecewa dalam sidang hari ini. Ya, karena kenapa? Ya, itu yang terjadi di dalam. Yang pertama bahwa terdakwa semestinya dia harus melakukan sesuatu penampilan yang bagus dan berbicara dengan wibawa, dengan layaknya sebagai orang profesional. Dan di sini saya menekankan bahwa pengacaranya itu adalah pihaknya itu tentunya harus bisa memberikan sebuah masukan terhadap Nikita Mirzani. Dan begitu pun dengan saksi yang dihadirkan sebagai saksi yang memihak kepada Nikita Mirzani. Harus ada koordinasi sebelum sidang. Harus ada koordinasi sebelum sidang 1 hari. Harus ada koordinasi. Ya, jadi sempurna di dalam sebuah persidangan. Apa yang kita harapkan tidak menimbulkan sebuah kekecewaan. Gitu. Jadi kembali lagi Bang Sahar mengatakan bahwa persidangan hari ini memang Bang Sahar sangat kecewa dalam situasi seperti itu yang dibuat oleh pihak Nikita Mirzani ya. Baik Nikita Mirzani itu sendiri maupun dengan saksi yang dihadirkan gitu. Dan persoalan ini
Bebasnya Nikita Mirzani dan selesainya persoalan ini tergantung daripada Nikita Mirzani itu tersebut sebagai pemeran utama. Oke, salam Bang Sahar. Aduh, kasihan banget ya saksi ibu-ibu rempong ini. Ternyata dia pengen beli itu kan skin trot dari Gladiator karena dia takut lakinya kabur karena banyak pelakor. Akhirnya gagal gara-gara merasa tertipu. Mungkin karena sudah beli check out terus, tetap aja lakinya cari pelakor atau ani-ani simpanan yes atau ani-ani yes, simpanan no. Mengerikan sekali ya, memang disayangkan. Saya mengerti Bu bahwa memang banyak pelakor zaman sekarang merasa tertipu. Kenapa ya? Nah, karena pelakornya ini mencuri lakinya. Akhirnya ketemu Marijan di Senayan City. Marijan, suami saya kabur gara-gara beli produk Gladiator skin cerot. Makanya suami saya cerot sama ani-ani. Ya simpanan no. Bagaimana Marijan? Ya udah tenang aja say. Nanti kita lawan si Gladiator ini ya. Tenang, begini ya, kamu nanti di persidangan ngomongnya begini ya. Pokoknya ngomongnya harus lantang bahwa kamu itu telah dirugikan. Kamu merasa tertipu sama si Gladiator ini ya. Tenang saja, ada kok uang jajannya. Nanti gue cariin berondong untuk kamu, tenang aja. Meskipun lakinya itu kabur, laki kamu kabur gara-gara Gladiator, aku cariin berondong manis, brownies, bantet. Tenang aja. Ya, Mama Rempong. Terima kasih Marijan, terima kasih. Aku tersanjung. Aku percaya aku bisa sekarang dapat berondong. Terima kasih Marijan. Apapun saya akan katakan di persidangan, meskipun di bawah Al-Quran, apalagi ngomong pelakor, di bawah kesaksian sumpah di depan hakim, gak apa-apa. Demi berondong. Ya sudah. Kita akan menang, kita akan bebas. Nanti kita akan pesta poco-poco, pesta arisan berondong. Jadi yang mana ini yang betul? Endorse review produk atau pemerasan? Kalaupun ini kamu laporkan sebagai pemerasan, harusnya kamu itu tetap gitu acting jadi korban pemerasan. Tertekan, ketakutan, pundung, trauma, gak pede ketemu orang, gak pede kemana-mana. Kalau bisa, lu itu sekarang acting pura-pura gila, pura-pura stres, pura-pura gila, jalan kayak di pinggir jalan, ketawa ketiwi kayak gitu. Jadi itu meyakinkan masyarakat karena kasus ini kan benar-benar viral kan. Oh iya, dia itu akibat korban pemerasan, dia stres, dia gelo gitu. Ya bisa jadi gelo karena keturunan atau gelo karena korban pemerasan. Jadi dia yakin gitu. Kalau sekarang ngakunya korban pemerasan 4M, tapi sekarang habisnya apa? Lebih banyak kan. Tekan banget kamu sekarang ya. Perkara mau jebak-jebak orang, kejebak sendiri. Kamu tukang bohong, kamu tukang bohong. Isi setan daripada artis yang suka ngemiskin-miskinin orang lain, ngemiskin-miskinin netizen. Aku pikir nggak akan muncul kata-kata seperti ini ya. Ini kan kata-kata rakyat jelata banget nih. Aku pikir ya kalau artis itu endorsannya paling murah 4 miliar, kisarannya puluhan miliar, itu nggak akan ada kekhawatiran dan ketakutan kalau KPR-nya sisanya nggak bisa kebayar ya. Itu kan pikiranku gitu. Ternyata gimana menurut kalian ketika ini muncul? Akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEMS gitu. Ini aku bertanya, menurut kalian kalau dia berkata akhirnya aku bisa bayar sisa KPR-ku, itu nunjukin kalau dia khawatir dan takut dia nggak bisa bayar sisa KPR-nya nggak sih? Kan kaya raya selama ini suka ngemiskin-miskinin netizen.
Nah, pertanyaan lagi nih, apakah dia sering ngemiskin-miskinin netizen itu karena dia memang sudah kaya raya, atau dia berharap ketika dia bisa ngemiskin-miskinin orang itu, dia langsung instan jadi kaya raya gitu? Menurut kalian gimana netizen?